Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke video cara mengatasi profil Google Bisnis yang ditangguhkan ya. Jika profil Google Bisnis yang ditangguhkan, maka akan langsung mendapatkan email seperti ini ya. Jadi profil bisnis Anda telah ditangguhkan. Masalah ini terjadi gara-gara dua biasanya di lapangan. Yang pertama itu gara-gara proses editing, baik itu merubah nama bisnis, kemudian merubah nomor telepon, kemudian merubah titik alamat ataupun merubah alamat ya. Kemudian keempatnya itu gara-gara mengubah atau mengedit layanan. Bahkan di beberapa kasus merubah deskripsi produk pun langsung ditangguhkan, ataupun menambahkan produk pun ada yang ditangguhkan. Tapi rata-rata masalah di 3 poin ya, yaitu nama bisnis, kemudian nomor telepon dan alamat. Ini sangat sensitif terutama di akun-akun baru. Lebih baik hindari mengedit 3 tadi yang sudah disebutkan ya. Kemudian masalah yang kedua itu bukan gara-gara, jadi ini sepihak langsung dari Google, profil bisnis kita langsung ditangguhkan. Jadi kita tidak melakukan apapun, kemudian masuk email bisnis kita ditangguhkan. Ada juga kasus bisnis yang ditutup permanen ya. Ini biasanya ada user yang melaporkan profil bisnis kita tutup. Ini biasanya ada miss di titik alamat. Tapi untuk masalah itu kita tinggal editing sebentar pun sudah bisa selesai ya. Tapi untuk yang sudah ditangguhkan seperti ini akan lebih sulit. Untuk caranya kita masuk ke Google profil bisnisnya, kemudian akan tampil seperti ini. Lebih baik menggunakan laptop ya ataupun desktop. Kemudian klik pelajari lebih lanjut. Nah, sebelum meminta pengaktifan kembali, ini pastikan semua di informasi ataupun edit info ini sudah kita perbaharui ya. Untuk yang profil bisnis ditangguhkan gara-gara merubah nomor telepon, ini kita wajib mengganti nomor telepon yang sudah dimasukkan, jadi tidak bisa 2 kali. Nanti percuma jika kita meminta pengaktifan profil bisnis sementara masih menggunakan nomor yang sama gara-gara ditangguhkan tersebut. Contoh, profil bisnis ini ditangguhkan gara-gara kita merubah nomor handphone. Nah, nomor handphone tersebut wajib kita beli baru. Jadi nomor ini wajib kita simpan dulu ataupun gimana caranya. Intinya di sini nomor telepon ini tidak boleh menggunakan nomor telepon yang sama, apalagi untuk jenis akun yang sudah ditangguhkan ya. Begitupun jika kita ingin membuat profil bisnis baru, jika menggunakan nomor yang sama itu banyak kasus tidak bisa disetujui ya. Kemudian pastikan juga alamat dari RT RW, kemudian tanda koma, tanda titik, ini wajib kita setel ulang ya ataupun edit ulang. Karena di edit massal ketika profil bisnis ini ditangguhkan, ini lebih leluasa kita melakukan editingnya daripada melakukan proses editing di akun yang sudah aktif ya. Kemudian banyak kasus terjadi di nama bisnis ya. Contohnya seperti ini, saya menggunakan nama bisnis Digital Advertising Bandung. Kemudian deskripsi wajib dicek ulang, kemudian tanggal pembukaan jika perlu ini wajib ditambahkan. Untuk situs bawaan Google untuk di akun-akun baru ini sudah tidak bisa ya, kecuali kita memiliki website. Tapi untuk akun baru ini tidak disarankan ya menambahkan situs, kemudian tanggal pembukaan ini lebih baik dihindari dulu editing di sini, kecuali profil sudah ditangguhkan. Kalau profil sudah ditangguhkan ya kita mau memasukkan tanggal pembukaan situs pun boleh kita masukkan ya. Kemudian di area layanan ini, area layanan ini wajib tidak lebih dari 3. Bagusnya jika profil bisnis yang sudah ditangguhkan ini kita cukup masukkan nama kota saja.
ataupun wilayah di mana bisnis kita terdapat ya. Contohnya Bandung, sini cukup masukkan Bandung saja. Seperti ini tinggal kita simpan nanti ya. Kemudian jam buka, pastikan jam buka sudah betul. Kemudian di lainnya ini dari bisnis, ini wajib kita isi semua ya, mumpung profil bisnis ditangguhkan, karena jika editing di profil bisnis yang aktif ini sangat sensitif sekali, terutama di akun-akun baru yang belum lewat 1 tahun nih. Setelah ini dipastikan sudah selesai ataupun sudah kita evaluasi dan tidak ada masalah, kemudian kita masuk ke pelajari lebih lanjut yang tadi. Kemudian meminta pengaktifan kembali profil bisnis. Di sini klik saja ya, bukan tidak. Kemudian di sini ya, ini ya, ini ya. Ini ya. Ini tidak ya. Jadi apakah Anda memiliki beberapa profile untuk lokasi yang sama? Ini tidak. Kemudian tuliskan nama ini bebas, mau nama sendiri. Contohnya Baba. Kemudian saya pemilik bisnis ini. Kemudian nama bisnis. Nah, nama bisnis ini contoh di sini 8 komputer, ini wajib sama dengan yang terdapat di nama bisnis di sini. Jadi jika di sini Digital Advertising Bandung, kemudian di sini kita merubah nama bisnisnya, contoh seperti ini wajib harus sama dengan nama bisnis yang di sini ya. Di sini Digital Advertising Bandung. Kemudian alamat ini wajib sama dengan yang di sini. Kemudian apa ID profile bisnis Anda? Untuk ID profile ini adanya di sini ya. Jadi di panah 3 ini. Kemudian setelan profile bisnis. Kemudian di setelan ID ya. Nah, di sini tinggal kita salin saja ID bisnisnya. Kemudian pastekan di kolom yang tadi. Kemudian di sini kita tinggal masukkan nomor telepon. Kemudian di sini berikan konteks. Jadi contohnya kita gara-gara merubah alamat. Saya hanya merubah alamat karena alamat sebelumnya titik lokasi tidak akurat. Di bawah ini adalah beberapa lampiran bisnis saya sesuai dengan dunia nyata. Tentunya di sini lebih banyak lebih bagus ya, jadi di deskripsi alasannya, tapi cukup singkat seperti ini pun tak masalah. Mohon aktifkan kembali Google bisnis saya. Setelah itu upload dokumen. Nah, upload dokumen ini wajib dokumen dengan bentuk billing model print ya, seperti ini. Ini gambarnya kurang terlalu jelas. Yang penting di bond ini atau di billing ini terdapat nama bisnis kita dan alamat bisnis kita. Jika tidak terdapat alamat bisnis atau nama bisnis kita, ini disarankan membuat dulu bond ya, seperti kita belanja dulu ke supplier ataupun yang lainnya dan meminta nama bisnis dan alamat bisnis disertakan di bondnya, alamat bisnis lengkap ya.
Kemudian untuk yang paling kuat lagi di rekening listrik ya, ataupun bon listrik. Karena di listrik itu biasanya terdapat alamat sesuai dengan bisnis kita. Jika tidak memiliki rekening listrik, kita boleh menggunakan bon dari supplier, terutama bon-bon yang sudah lama. Jadi bon yang sudah 1 bulan ke belakang ataupun 2 minggu ke belakang. Karena di beberapa kasus saya sudah mencoba bon baru, jadi baru dibuat sekarang langsung digunakan untuk mengaktifkan bisnis yang ditangguhkan, ini tidak bisa ya, langsung ditolak sama Google. Dan baiknya bonnya bon mode print ya, jadi bukan mode tulisan. Karena saya sudah coba juga untuk bon yang mode tulisan itu tidak bisa juga untuk mengaktifkan profil bisnisnya, jadi langsung ditolak juga. Kemudian di sini 10 lokasi atau lebih tidak ya. Kemudian tinggal kita kirimkan. Nah, setelah dikirimkan ini ada 2 kejadian, nanti akan masuk email seperti ini. Pertanyaan Anda telah kami terima, kami akan segera menghubungi Anda untuk mengatasi masalah Anda. Ini biasanya rentan waktunya 3 hari, 7 hari, sampai 14 hari ya. Bahkan ada beberapa akun juga, untuk akun saya sendiri, ada yang sampai 30 hari ya. Tapi kasusnya nih tidak random ya, jadi dari mulai Google bisnis yang tiba-tiba ditangguhkan, kemudian gara-gara editing profil bisnis, ini tidak random. Bahkan akun baru pun ada yang begitu 1 minggu melakukan editing, merubah titiknya karena tidak akurat, itu tidak ditangguhkan. Tapi kebanyakan itu langsung ditangguhkan. Setelah ini tinggal menunggu email balasan. Jika sudah terdapat email balasan, biasanya ada 2 jenis email balasan. Yang pertama seperti ini: terima kasih telah menghubungi kami. Oh, ini untuk email jika kita melakukan double ya. Jadi kita di pengiriman formulir ini mengirim 2 kali, ini nanti ada balasan email seperti ini. Email seperti ini. Jadi tidak disarankan mengirim double pengaktifan kembali, kecuali sudah lebih dari 1 ataupun 3 bulan. Ini boleh kita mengirim kembali ya. Nah, email yang pertama setelah kita mengirim formulir, setelah 3, 7, kemudian 14 hari, jika kasusnya seperti ini, email yang diterima seperti ini akan prosesnya akan lebih panjang ya. Jadi kami telah memeriksa akun Anda dan bisnis Anda tidak memenuhi syarat untuk tampil di Google Bisnis. Ini akan lebih panjang. Ada juga yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Jika sudah kasus seperti ini, karena emailnya setelah mengirim formulir cuma 2 dia email yang masuk nanti. Email yang disetujui dan akun bisnis kita aktif kembali, dan yang banyak sekali terjadi itu masuk email seperti ini. Dan masuk email seperti ini di proses yang tadi. Jadi sebelum mengirim formulir ini wajib memastikan dulu di edit info ini. Jika sudah kasus seperti ini, kita langsung masuk ke pusat bantuan karena tidak ada cara lainnya, ataupun kita boleh balas email tersebut ataupun email yang masuk ini. Tapi paling akurat, paling cepat masuk ke pusat bantuan. Kemudian masuk ke memperbaiki masalah bisnis ya. Memperbaiki profil bisnis yang ditangguhkan atau dinonaktifkan. Kemudian perbaiki profil bisnis yang ditangguhkan, scroll ke bawah, kemudian posting ke komunitas bantuan. Di sini tinggal kita cari saja topik yang membahas tentang bisnis yang ditangguhkan ya. Terus seperti ini.
Nah, di sini pasti bakal banyak pertanyaan-pertanyaan dengan masalah yang sama. Kita bisa memposting seperti ini di komunitas bantuan ataupun cukup klik yang sini. Saya memiliki pertanyaan yang sama. Jika sudah mengklik seperti ini, tinggal tunggu saja email balasan dari Google ya. Tentunya ini tidak bisa, langkahnya tidak bisa sekali dua kali, jadi harus sering. Bahkan jika diperlukan, kita mengirim ke komunitas bantuan detail seperti ini. Ataupun boleh kita balas semua email balasan Google yang ini. Jadi kita balas ulang ya dengan alasan ataupun dengan mengirim formulir, mengirim foto. Jeda waktunya ini bisa berminggu-minggu, berhari-hari, bahkan ada yang nyampe 3 bulan baru ada tanggapan dari Google ya. Jadi kalau masih baru-baru di beberapa kasus ada yang sampai 1 bulan itu tidak ada email balasan sama sekali. Ada bahkan yang sampai 1 tahun tidak ada respon dari Google sama sekali. Tapi kalau akunnya memang akun yang sudah banyak review atau akun-akun lama, ini wajib kita perjuangkan ya. Jadi caranya seperti tadi, di pusat bantuan kita langsung terus kirim pengajuan atau langsung terus kita klik ini, memiliki pertanyaan yang sama, klik lagi, jadi 1 minggu kita cek lagi, klik lagi, kemudian kita banyak mengirim email ke sini ya. Ujungnya nanti pasti ada tanggapannya seperti ini nanti. Nah, jika sudah ada tanggapan seperti ini, biasanya ini sudah masuk angin segar ya, jadi sudah ada balasan dari Google. Di sini ada keterangan salinan pindaian atau link pendaftaran bisnis yang menampilkan alamat bisnis, kemudian izin usaha. Kita cukup di 2 poin ini saja, atau main di 2 poin ini pun bisa. Jadi tagihan yang sebelumnya sudah kita kirim, ini kita perbanyak dan balas email ini. Jadi kita balas email ini, kemudian sertakan beberapa bukti utilitas baik itu billing ataupun rekening listrik, kemudian kita kirim ke email ini ya. Jika ada izin usaha, ini akan lebih bagus ya. Di sini harus hati-hati, jadi dari mulai bond, jika perlu di scan, kita scan, terutama bond-bond lama ya. Jadi paling bagus itu bond yang sudah lebih dari 1 bulan. Jika ada bond yang sudah lebih dari 1 tahun itu lebih bagus, karena responnya nanti Google akan lebih cepat. Karena di beberapa kasus pun ketika kita sudah membalas email ini, jangan lupa juga nanti sertakan foto toko ataupun foto usaha dari depan, kemudian usaha ketika beroperasi di dalam, sebanyak mungkin ya. Jadi contoh foto usaha ada 5 foto, kemudian billing ada 5, ini akan lebih kuat. Oke, mungkin sudah cukup. Nanti jika ada pertanyaan boleh langsung WhatsApp ataupun di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.